Heboh lagi nih, muncul kabar baru, yaitu kata anak almarhum Hari Mulyono, ijazah ayahnya dicetak ulang. Di tengah polemik ijazah Jokowi, Widodo kini sedang viral karena ia mengaku pencetak ulang ijazah Jokowi Pasar Pramuka pada tahun 2012 silam. Disebutkan jika Widodo mencetak ulang ijazah Jokowi pada tahun 2012 saat masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Pencetakan ulang ijazah itu diserbu dilakukan diam-diam oleh tim relawan Jokowi yang bernama David, Anggit, dan Widodo. Tuduhan tersebut bahkan diurai Beator saat diwawancarai televisi iNews TV beberapa waktu lalu. Kala itu, persiapan pencalonan Jokowi di Pilpres 2014, Sekretaris Tim Kampanye Jokowi Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang melihat ijazah tersebut. Yang mana ijazah itu adalah hasil cetakan 2012 saat Jokowi maju Pilgub Jakarta. Mengejutkan lagi, Beator mengungkap, dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Dan orang yang mencetak itu adalah Widodo, sesuai penjelasan Dani Iskandar di tahun 2012. Jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Bahan asli itu apa saja? Bahan asli itu kertas dari nggak dari lembaga pendidikan terkait. Kertasnya langsung dari lembaga pendidikan terkait. Ya, dan kita nggak menyetok, kita pesan itu di dalamnya ada orderan masuk. Karena kan kemauan customer kan beda-beda, nggak bisa semuanya sama. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana, terus seperti apa? Kalau itu yang mendapatkannya kan saya dapat dari bos juga Mbak, yang dia punya link langsung ke orang di lembaga tersebut ya. Asli, Iya. sama seperti yang dicetak langsung oleh perguruan tinggi tersebut. Pasti kalau yang asli itu kan nggak boleh, punya nggak, kalau original itu nggak rawang atau diterani pasti nanti bakal timbul warna merah kayak biru-biru gitu, hijau biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan emas dua. Sama, 99% nggak bisa dibedain. Mana Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana Pak? Kan dikasih tahu ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Babang Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu ada namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dani Iskandar, sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi, dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Beator, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja? Itu atas penjelasan Dani Iskandar. Dia tunjukin dulu normalnya ini. Ini ya, yang diklaim sebagai ijazah. Dan itu fotokopian katanya. Ya. Nah, sekarang gue fokus ke nomornya ya. Gue fokus ke nomornya. Aduh, ini agak. Nah, nomornya cuma gini doang, 1120. Nomornya tuh, nomornya. Nomor. Sudah tuh. Ya, ini ijazah udah. Ijazah. Pesan di tukang sablon pinggir jalan. Sudah. Cuman 120 nggak ada garing tahun berapa tapi bandingkan dengan ini. Ini nomor gue tadi. Ya. Ini. Oke. Jadi ini tidak perlu disangsikan. Gue punya ijazah. Gitu loh. Jadi sederhana kan? Nggak harus lari sewa pengacara, bayar ini, bayar itu, habis duit rakyat jadi bingung. Terjadi pro kontra di antara rakyat. Kalau cinta sama rakyatnya supaya rakyatnya tidak terbelah, ya tunjukkan kamu punya. Kalau nggak punya yang ngomong aja nggak punya, kenapa? Apa urusannya kalian tanya? Ijazah presiden. Urusan besar. Enak. Lawyernya bilang, kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Gak ada aturannya di hukum pidana itu. Hukum pidana cuma mengatur barang siapa. Individual, person in law, subjek hukum. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Gimana pidananya? Dijawab aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang,
Daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain. Itu yang mesti kita terangkan. Nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba, Rocky Gerung, perlihatkan ijazahmu. Ya saya nggak mau kasih. Emang lu siapa? Tapi ini kepala negara diminta oleh warga negara. Anda Rocky Gerung, gua nggak punya, memang gua nggak punya ijazah. Kenapa? Karena ijazah tanda orang pernah sekolah, bukan. Ya, halo Sepolitik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah, teman-teman, di cuplikan video yang sudah kita saksikan ini, ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen, dan mari kita kawal bersama teman-teman sehingga kita tahu apa-apa saja isi hati dari teman-teman kita. Nah, teman-teman di sini disampaikan oleh Jafar, ngaku Dr. Insinyur bodong. Teman-teman, minum Kia Mariah berkomentar, biadab kau Jokowi. Hukumlah Jokowi seberat-beratnya karena sudah menyengsarakan rakyat Indonesia. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Rod Rusmono, bekas Presiden Raja tipu-tipu. Disampaikan oleh Abah Taria, udahlah penjarakan saja. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Leangga, ayo penegak hukum jangan diam saja. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Hidayat, tangkap adili segera, susah amat ini ulah pada penegak hukum jahat yang ingin NKRI hancur. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Suratman, itulah kalau kita punya akal sehat, biar bisa kita nilai dari cara tindakan dan perbuatannya. Dari awal saya tidak tahu malu, mau disuruh berbohong dan dengan sengaja berbuat bohong. Ya, ini dimulai dari awal sampai akhir pun akan bertambah parah, termasuk para pendukung dan pemujanya tidak tahu malu, masih ngotot mempertahankan nauzubillah. Ya teman-teman, disampaikan oleh Iwan, duh malunya punya mantan presiden ijazahnya palsu. Mantan presiden yang hobinya bohong dan terlalu berambisi, tapi tidak sesuai kenyataan hasilnya. Nah teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Arif Saputra, cepat dikarang, tindakan berikut ternak-ternak biar nggak bisa gaduh. Nah teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Wahyu Ningsi, membohongi rakyat mulai dari Dr. Walcott, gubernur, presiden 2 kali, yaitu merupakan kejahatan terburuk kepada negara. Seluruh rakyat harus bangkit. Siapapun itu harus membungkam kebenaran, harus dilawan. Orang Indonesia merdeka, bambu runcing, musuh bom saja nggak takut. Apalagi jelas-jelas ijazah palsu dipakai membohongi 280 juta rakyat Indonesia. Ini harus ada kepastian hukum. Nah, teman-teman, kita lanjut di sini sampai oleh Ibnu Mas'ud, panas bukti baru ijazah palsu Jokodok. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Immanuel Santoso, polisi saja bela Jokowi, ijazah palsu jadi presiden akhirnya malu disembunyikan di kepolisian sampai sekarang. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Sulastri, semoga semua rakyat Indonesia melihat partai ini yang sangat besar. Sebenarnya ijazah Jokowi itu jelas-jelas palsu. Yang punya Hari Mulyono yang sudah meninggal dunia. Jokowi berani mencari ijazahnya almarhum dengan kebohongan Jokowi, di mana semua sudah jelas Jokowi nggak punya ijazah. Di mana Jokowi tidak mau ngaku salah, sudah menghukum semua orang yang mengkritik. Habis berapa triliun untuk menutupi aibnya Jokowi, untuk membohongi semua orang sedunia. Apakah orang seperti ini akan dibiarkan saja? TNI semoga segera bergerak, jangan diam saja. Teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Purtowo, Polri masih kurang bukti apa lagi? Hakim jaksa masih kau menutupi lagi? Kau punya agama tidak? Para penegak hukum bikin emosi. Tugasmu TNI rakyat gaduh, jangan diam saja. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Rajtomo, tangkap adili Jokowi sekeluarga, makzulkan Gibran, Fufufafa, stop MBG keluar dari BOP. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Aji Sustiminggani, rakyat sudah tahu mengapa aparat tidak segera mengadili, tapi Allah tahu semuanya, hanya Allah yang mengadili seadil-adilnya.
Teman-teman, kita lanjut sini disampaikan oleh teman kita Ahmad. Ya Allah, kalau ijazah Jokowi palsu, segera tenggelamkanlah dari muka bumi beserta orang-orangnya, apalagi asli, muliakanlah mereka semua. Setelah kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Sento tadi, kalau anak Hari Mulyono berikan keterangan seperti itu, alamat buat kerja tambahan oknum institusi buat cari alasan penguat. Kalau asli tentunya tim teroris mafia bisa cari celah buat ancaman, tekanan, dan tebar ketakutan pada anak Hari Mulyono. Sampaikan oleh Bang San, pusing. Rakyat sudah tahunan berputar-putar bikin jengkel rakyat lihat kasus ini. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Misno. Benar terjadi dan benar alangkah kejinya dan kejam sebagai seorang hamba Allah. Disampaikan oleh Warsa Marsha, makanya nggak berani nunjukin semua untuk keperluan mengguruk harta dan jabatan. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Mulyono. Hai negeriku, lulusan UGM seangkatan dengan Jokowi atau yang lulus di UGM tahun 1985, kan ada yang masih hidup, sebagian yang minta tunjukkan ijazah mereka. Ya, ini seangkatan Jokowi termasuk penjahat jika tidak menunjukkan ijazahnya. Teman-teman, terlanjur di sini disampaikan oleh Imesda, tindak kalau kebohongan, jangan sampai kebenaran dikalahkan kebohongan. Negara ini menjunjung tinggi kejujuran. Disampaikan oleh Didik Dramawanto, jika ijazahnya palsu, semoga Jokowi beserta keluarga dikutuk dan dilaknat oleh Allah. Sampai oleh Sustrino, kok bisa ijazah orang dicetak ulang untuk ijazah Jokowi? Ini sangat bodoh dan nekat. Teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Haji, tidak pernah tidur sedikit pun, akhirnya terbongkar juga kebohongan berkat pertolongan Allah. Yang berbuat bohong berarti menganggap Allah tidak ada. Teman-teman, disampaikan oleh Ahmad, kalau sudah terkandung malu, sampai dunia kiamat pun para termul tidak akan mengaku. Hanya orang pintar saja yang paham. Entah sampai kapan para politikus kita bermanuver politik. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian dari tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan demikian saja teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa untuk saksikan video berikut yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.